Selamat malam sahabat-sahabat GPIB, selamat malam ibu-ibu sekalian. Selamat malam Bu. Kembali kami memperkenalkan diri, saya Pendeta Rindu Yemima Tita Heluta Kapente. Saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Pengharapan Cibinong. Dan hari ini saya ditemani bersama rekan-rekan sepelayanan saya. Mari kita akan memperkenalkan diri. Saya Tri. Saya Yola. Dan saya Asnah. Hai, saya Mega. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami dan persiapkan hati dan pikiran kami Allah Bapa, supaya kami mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari apa firman-Mu pada malam hari ini. Dengarkanlah doa kami Allah Bapa. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan SBU malam yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25 dan kami akan membacakan hanya ayat 19 saja. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bu Asna sudah berdoa untuk kita, Bu Mega sudah membacakan sebagian dari firman Tuhan, terima kasih. Sahabat-sahabat GPIB dan juga rekan-rekan sepelayanan, bicara tentang pemulihan berarti bicara tentang sesuatu yang dikembalikan seperti semula. Dan bicara tentang pemulihan, bicara tentang sesuatu yang sebelumnya, sebelum dipulihkan berarti kita sakit, terluka, sedih, kecewa dan sebagainya. Saya rasa baik sahabat-sahabat GPIB maupun ibu-ibu rekan sepelayanan saya di tempat ini maupun juga saya, kita semua pasti pernah mengalami satu titik di mana kejadian itu pasti sangat menyakitkan. Kita pernah mengalami sesuatu yang sangat terluka dan mungkin sangat butuh waktu yang lama untuk kita berdamai dengan hal itu. Nah, hari ini kita bicara tentang Yehezkiel 11 dengan tema yang diberikan adalah pemulihan. Yang mau disampaikan oleh Yehezkiel bahwa ketika umat Tuhan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, yaitu terbuang, tentu saja ketika mereka terbuang ada rasa di mana ini salah saya ya, gitu ya. Ketika sesuatu yang tidak mengenakan dan menyakitkan itu terjadi, tentu responnya atau rasanya adalah ini karena saya ya. Atau bisa jadi karena luka yang terlalu dalam bisa membuat kita menyalahkan diri sendiri atau malah membuat kita menyalahkan Tuhan atau bahkan kita menyalahkan orang lain. Kalau sesuatu terjadi di dalam keluarga, biasanya akan lebih mudah kita menyalahkan pasangan, menyalahkan anak atau menyalahkan yang lain. Nah, hari ini Yehezkiel mau bilang bahwa pemulihan dapat dilakukan bukan karena kita menyalahkan, baik menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain ataupun Tuhan. Tetapi pemulihan itu dapat terjadi ketika kita tidak mengeraskan hati. Pemulihan dapat terjadi ketika kita juga mau bersapa dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui kejadian ini, situasi ini terjadi di tengah-tengah kami dan keluarga kami atau di tengah kehidupan saya. Apa maksud Tuhan? Apa mau Tuhan? Jelas Tuhan mau bagi orang Israel pada waktu itu adalah mereka kembali pada ketaatannya kepada Tuhan. Dan itulah yang dapat membuat situasi itu dapat diubahkan oleh Tuhan.
Pemulihan dapat terjadi ketika tidak mengeraskan hati dan kembali taat kepada Tuhan. Dan saat ini bagi sahabat-sahabat GPIB, dimanapun kita berada, dan pada saat ini ketika kita juga mungkin bersama-sama mendengarkan night call pada malam hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika sesuatu itu terjadi sangat tidak mengenakan, mungkin kita mengalami rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa, rasa marah, bahkan kecewa yang luar biasa. Hari ini melalui renungan firman Tuhan, mari kita stop untuk menyalahkan orang lain, stop menyalahkan Tuhan bahkan diri sendiri, jangan keraskan hati, dan kita mari bersapa dengan Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Engkau nyatakan? Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan ada untuk kita sekalian. Dan apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita adalah baik adanya. Hari ini jangan keraskan hatimu dan percayalah pada pertolongan Tuhan. Hanya Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita memulihkan pikiran dan hati kita pada malam hari ini dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi saya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus, kita tutup di dalam doa atas perenungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami, Tuhan, jemaat-Mu khususnya. Kami menyerahkan yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan untuk pemulihan, kesembuhan atas jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan kembali. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan juga buat keluarganya yang mendampingi mereka yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan semuanya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga GPIB, baik yang di kota maupun yang berada di pedalaman, di pedesaan. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka dalam persoalan-persoalan mereka. Kami yakin percaya persoalan apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan, akan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya kasih sayang-Mu menolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga Kristen GPIB dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang angkat segala persoalan. Banyak sekali persoalan yang dihadapi, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan angkat segala persoalan yang mereka hadapi, persoalan-persoalan yang berat, persoalan-persoalan yang ringan sekalipun. Dan kami akan percaya ada kuasa Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan, yang menghadapi masalah, yang menghadapi pergumulan. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu dan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa setiap keluarga dalam kehidupan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong dalam segala usaha-usaha, baik yang usaha-usaha pekerjaan yang di kantor maupun usaha UMKM. Kiranya Tuhan tolong mereka agar segala usaha yang mereka lakukan boleh menjadikan berkat untuk setiap keluarga-keluarga.
Tuhan pakai setiap kepala keluarga yang berusaha dan bekerja untuk menyokong dalam kehidupan keluarga-keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kasihanilah kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pertolongan Tuhan yang memulihkan kehidupan kami nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, untuk setiap kami yang berada di dalam pergumulan, baik ketika kami mengalami persoalan secara fisik yang lemah, ataupun kami mengalami pergumulan secara psikis, ataupun kami lemah ketika menghadapi tantangan sehingga iman spiritualitas kami juga menjadi lemah. Biarlah di dalam kasih dan tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk setiap mereka yang mau kembali taat kepada Tuhan, tidak mengeraskan hatinya, berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu buka jalan, dan Tuhan nyatakan maksud-Mu melalui segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Dan biarlah mata, pikiran dan hati kami terarah kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kami tidak memampukan kami untuk dapat mengubah segala sesuatu yang ada. Tetapi Tuhan yang memampukan segala sesuatu untuk dapat mengubah kehidupan kami. Tuhan memakai segala sesuatu yang ada di sekitar kami untuk memulihkan kehidupan kami. Dan pakailah setiap kami Tuhan untuk berserah dan percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan kami. Dan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim MNC GPIB. Biarlah di dalam kerja keras dan usaha mereka melayankan kebenaran firman Tuhan secara virtual. Biarlah segala sesuatu ini Tuhan Engkau berkati dan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari sudah menjadi bagian kami dan kami akan kembali beristirahat. Tubuh pikiran kami akan Tuhan pulihkan dan kami akan menikmati istirahat ini di dalam pertolongan Tuhan. Dan pada esok pagi dalam perkenanan-Mu kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kembali sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati,
Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pito Idebel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori